Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan hingga kita bisa berkumpul di room Zoom ini dalam rangka seminar hasil KKN kelompok 31. Semoga seminar hari ini dapat berjalan dengan lancar. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita menjadi salah satu umatnya mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Yang saya hormati Bapak Muhammad Labib Bindira selaku dosen pembimbing KKN tematik kelompok 31. Yang saya hormati Bapak Amin Fatmo Azam Masa Eskom MCS selaku dosen penguji pada pagi hari ini. Dan izinkan kami dari kelompok 31 untuk memperkenalkan diri. Next. Baik, perkenalkan saya M. Rijal dari Teknik Pertambangan. Dan selanjutnya teman saya. Perkenalkan Bapak, nama saya Francisca Angelina Kusnanto, program studi Teknik Pertambangan. Nama saya Upi Kumalasari dari Prodi Studi Sistem Informasi. Selanjutnya saya sendiri Nadia Puspitasari dari Prodi Sistem Informasi. Kemudian saya Ulwan Gultom dari program studi Informatika. Saya Efraim Romianto dari Prodi Informatika. Saya Gimnastiar Harun dari Prodi Informatika. Dan saya Muhammad Deni Fatur Rahman dari Prodi Informatika. Baik, itulah dari anggota kelompok 31. Selanjutnya pemaparan akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan tentang observasi lokasi KKN tematik dari kelompok 31. Lokasi pelaksanaan KKN untuk kelompok 31 dilaksanakan di wilayah RT 5 yang berada di Jalan Batu Cermin, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di mana wilayah ini dapat ditempuh dengan jalur darat menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Wilayah ini memiliki jumlah penduduk kurang lebih 279 kepala keluarga dengan total penduduk sebanyak kurang lebih 500 orang. Demikian pemaparan dari saya. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Efra. Silakan. Kemudian ada aktualisasi program kerja kelompok, di mana program kelompok kami yang kami buat terdiri dari 3 program kelompok. Itu yang pertama, program kelompok yang pertama yaitu pembuatan mading informasi RT 5. Jadi permasalahan di sini yaitu minimnya media informasi yang mengelola seluruh informasi di wilayah RT 5. Tujuan dari mading ini yaitu menjadi media informasi di RT 5 akan memudahkan pengurus RT 5 dalam mengelola informasi di wilayah tersebut. Target sasarannya itu masyarakat di wilayah RT 5. Jadi di mading ini kami sudah buat 2 mading. Nah, mading pertama itu terdapat struktur kepengurusan RT di sana, dan juga terdapat peta lokasi administrasi dan juga peta rawan bencana. Kemudian di mading kedua yaitu terdapat beberapa poster dari program kerja individu kami yang kami tempel di sana, di mana tujuan untuk sebagai media informasi bagi warga setempat. Kemudian program kerja kelompok yang kedua yaitu pembuatan blogspot RT 5. Jadi permasalahannya masyarakat lebih mengandalkan media digital untuk memperoleh dan mengakses informasi dengan cepat dan mudah. Tujuannya sebagai media informasi digital untuk RT 5 yang mempermudah dalam mengelola dan menyampaikan segala informasi. Target sasarannya itu masyarakat RT 5 maupun masyarakat umum, terutama yang memiliki smartphone dan jaringan internet.
Jadi gambar di samping ini merupakan contoh blogspot yang sudah kami buat. Dapat diakses melalui link tersebut, dan juga link ini kami sudah sebar di grup RT setempat, dan kami sudah membuatkan sebuah barcode di cenderamata yang kami buat. Jadi dapat di-scan oleh warga umum juga untuk mengetahui informasi yang ada di blogspot tersebut. Kemudian program kerja kelompok yang ketiga yaitu mendaftarkan UMKM ke Google Maps. Jadi permasalahannya masih terdapat UMKM yang lokasinya belum terdaftar di Google Maps. Tujuannya mendaftarkan lokasi UMKM ke Google Maps untuk membantu masyarakat mengetahui lokasi tersebut. Target sasarannya itu UMKM di wilayah RT 5. Jadi gambar di samping ini merupakan kegiatan kami mengambil informasi dan mendaftarkan UMKM satu persatu ke Google Maps. Jadi setelah kami mendaftarkan ini, kami akan mereview UMKM tersebut supaya UMKM-nya dapat terlihat di Google Maps. Jadi mudah untuk pencarian UMKM tersebut. Sekian pemaparan program kerja kelompok yang saya sampaikan. Baik, selanjutnya program kerja individu, aktualisasi program kerja individu. Next. Program kerja individu yang mana penanggung jawabnya saya sendiri, M. Rizal. Untuk program kerja individu yang pertama yaitu pembuatan poster pentingnya vaksinasi, di mana pada pembuatan poster ini sebagai informasi dan juga edukasi kepada masyarakat di desa di Jalan Batu Cermin RT 05 tentang pentingnya vaksinasi, karena sekarang lagi masa pandemi di mana sangat minim sekali kesadaran masyarakat untuk pergi vaksin. Jadi pembuatan poster ini bertujuan agar masyarakat memiliki kemauan untuk melaksanakan vaksin. Dan yang selanjutnya adalah proker penyemprotan disinfektan, di mana proker ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di wilayah RT 5. Dan selanjutnya adalah pembuatan peta rawan bencana. Ini salah satu proker yang sesuai dengan program studi saya, di mana bertujuan agar meminimalisir dan juga mengantisipasi bencana-bencana dan mengetahui informasi-informasi bencana alam yang akan terjadi di RT 5. Mungkin sekian. Selanjutnya, next. Baik. Selanjutnya program kerja individu yang penanggung jawabnya adalah saya sendiri, yaitu Francisca Angelina Kusnanto. Di sini ada 3 program kerja individu. Yang pertama yaitu pembuatan peta administrasi. Jadi alasan saya membuat peta administrasi ini yaitu minimnya pengetahuan masyarakat, terutama di tempat lokasi wilayah KKN, akan jumlah kelurahan yang ada di Kecamatan Samarinda Utara, beserta batas-batas luas batas wilayahnya dan sarana apa saja yang terdapat di sana. Oleh karena itu saya membuat peta administrasi kecamatan, pengaplikasian dan sanksi penerbangan. Kemudian yang program kerja yang kedua yaitu pembagian masker kepada masyarakat. Seperti yang kita ketahui saat ini mewabahnya virus corona, masyarakat membutuhkan alat proteksi diri, sehingga saya berinisiatif membagikan masker kepada masyarakat untuk meningkatkan upaya masyarakat dalam menjaga kesehatan dirinya supaya tidak terpapar dari virus COVID-19. Dan yang ketiga yaitu pembuatan video edukasi tentang K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja, yang dimana video edukasi ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat, terutama para pekerja, tentang pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja, sehingga para pekerja itu dapat bekerja sesuai dengan SOP ataupun K3-nya, agar terhindar dari adanya cedera ataupun kerugian material. Sekian program kerja individu dari saya. Baik, selanjutnya ada pemaparan dari program kerja individu
oleh saya sebagai penanggung jawabnya, yaitu Kumalasari. Di sini pertama ada proker tentang pembuatan bina struktur kepengurusan RT. Sebagaimana hasil dari observasi yang sudah dilakukan di lokasi, itu belum terdapat informasi yang menyediakan tentang struktur kepengurusan RT di wilayah tersebut, sehingga tujuan tempat untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dari masyarakat itu mudah untuk menemui kepengurusan RT-nya. Kemudian ada program yang kedua, yaitu pembuatan video tentang 10 tips menjaga keamanan informasi di dunia digital. Meningkatnya interaksi di dunia digital saat ini tidak bisa menjamin bahwa informasi Upi, gimana nih sinyalnya? Pengguna akan selalu aman untuk Pak Upi, kurang jelas Pak Upi. Halo Pak Upi. Mas Rizal, videonya Mbak Upi putus-putus sepertinya. Kecil Pak suaranya Pak. Suaranya Mbak Upi. Mungkin ada kendala jaringan. Mungkin bisa ke yang lain dulu. Oh, oke. Mungkin next. Oke, silakan. Selanjutnya yaitu pemaparan proker individu dari saya sebagai penanggung jawab proker, yaitu Nadia Puspitasari. Proker yang pertama ada pembuatan poster, edukasi, dan tata cara isolasi mandiri yang benar. Tujuannya yaitu memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat setempat tentang bagaimana tata cara isolasi mandiri yang baik dan benar. Karena selama pandemi COVID-19, angka kasus virus ini masih tinggi, dan melalui poster yang saya buat ini diharapkan masyarakat dapat menambah wawasan tentang isolasi mandiri yang baik dan benar, sehingga pasien yang terinfeksi COVID-19 yang tidak bergejala atau dengan gejala ringan dapat melakukan isolasi mandiri yang baik dan benar di rumah. Selanjutnya, proker yang kedua ada pembuatan tips tingkatkan iman dan imun saat puasa yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat setempat tentang pentingnya untuk menjaga iman dan imun di bulan suci Ramadan. Karena di tengah pandemi COVID-19 itu kan supaya masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan terhindar dari penyakit. Nah, poster ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang 7 tips yang saya buat untuk menjaga daya tahan tubuh di tengah bulan suci Ramadan. Selanjutnya ada proker saya yang ketiga, yaitu pembuatan video pemanfaatan media sosial dalam pengembangan UMKM. Nah, di sini proker ini saya buat dari pengaplikasian program studi saya, yaitu tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya UMKM, tentang bagaimana cara mengembangkan bisnis yang dimiliki dan strategi apa sih yang dapat digunakan melalui media sosial untuk mengembangkan bisnis tersebut. Jadi di dalam video saya ini dijelaskan 4 strategi yang dapat diimplementasikan oleh masyarakat dengan mudah di kehidupan sehari-hari. Kemudian program individu saya, Ron Gultom sebagai penanggung jawabnya. Yang pertama, program individu pembuatan video hand sanitizer sederhana, di mana pembuatan video ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menghindari paparan COVID-19 yang terjadi saat ini, yaitu dengan membuat sendiri hand sanitizer sederhana di rumah. Kemudian program kerja yaitu pelatihan Microsoft Excel, di mana tujuannya untuk mengedukasi dan mengasah soft skill siswa sekolah atau masyarakat sekitar tentang cara menggunakan Microsoft Excel yang baik dan benar.
Dan yang terakhir ialah pembuatan video tutorial install ulang laptop, di mana tujuan dari video ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang cara menginstal ulang laptop Windows 10 untuk masyarakat atau siswa yang ingin memperbarui Windows lamanya ke Windows 10 atau menginstal ulang laptopnya, yaitu tentang OS Windows 10. Next. Kemudian proker individu dari saya, penanggung jawabnya Efrem Romianto. Yang pertama yaitu pelatihan Microsoft Word, di mana tujuannya ini untuk memberikan sebuah soft skill kepada siswa-siswi di sana tentang bagaimana cara menggunakan Microsoft Word. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan poster tentang bahaya kecanduan gadget. Ini untuk mengedukasi masyarakat tentang bahayanya penggunaan gadget secara berlebihan. Kemudian yang ketiga yaitu mendesain pelang tulisan masjid. Proker ini terbentuk karena adanya permintaan dari warga setempat, yaitu pengurus masjid. Mereka minta kami untuk membuatkan sebuah desain untuk pelang masjid mereka. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Oke, saya lanjutkan dengan program kerja individu, di mana saya, Gimnastiar Harun, sebagai penanggung jawabnya. Program kerja pertama yaitu pembuatan poster tentang bahaya narkoba, dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana cara menghadapi pecandu narkoba, bahwasanya pecandu wajib mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial. Yang kedua adalah pembagian ABT dan edukasi cara penggunaannya, dengan tujuan untuk meminimalisir perkembangbiakan nyamuk dan menekan angka penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti seperti demam berdarah. Yang ketiga adalah pembuatan dan penempelan stiker masjid, dengan tujuan untuk memberikan informasi bagi jemaat baru tentang lokasi toilet dan tempat wudhu di sekitar masjid. Next. Oke, selanjutnya ada proker individu di mana saya Muhammad Dini Faturrahman sebagai penanggung jawabnya. Yang pertama itu ada pembuatan poster pencegahan COVID-19, yang di mana poster ini dibuat bertujuan untuk menghibau masyarakat sekitar bagaimana mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 dengan melakukan disiplin 3M. Lalu selanjutnya ada masih sama dengan permasalahan yang sama, yaitu penularan COVID-19, di mana di sini saya memberikan video edukasi atau tutorial cara pembuatan disinfektan praktis yang di mana dapat membantu mencegah penularan virus COVID-19. Lalu ada pula proker selanjutnya, yaitu pembuatan poster anti hoax, yang di mana proker ini bertujuan untuk mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana cara mengatasi peredaran atau penyebaran berita palsu atau hoax, serta mengajak masyarakat untuk lebih bijak lagi dalam menerima berita dan membagikan berita. Oke, next. Selain pelaksanaan proker, juga ada beberapa kegiatan yang dilakukan, diantaranya ada kunjungan dosen pembimbing yang dilakukan oleh Pak Labib pada tanggal 27 Maret 2022. Lalu ada juga pemberian cindera mata kenang-kenangan kepada RT 05 yang dilaksanakan pada 22 April 2022. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tadi karena ada gangguan teknis, saya akan mengulangi kembali untuk penjelasan proker individu saya. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang proker individu, di mana saya sebagai penanggung jawabnya, Upi Kumalasari. Yang pertama ada proker pembuatan banner struktur kepengurusan RT. Berdasarkan hasil observasi kami di lokasi, di RT tersebut belum ada informasi yang mencantumkan bagaimana struktur kepengurusan RT di sana. Jadi pembuatan banner ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat setempat tentang struktur kepengurusan di RT 5, sehingga apabila masyarakat ada keperluan, itu bisa dengan mudah mengetahui dan
mengetahui siapa saja yang terlibat dalam struktur kepengurusan RT. Kemudian ada program kerja yang kedua, yaitu pembuatan video tentang 10 tips menjaga keamanan informasi di dunia digital. Meningkatnya interaksi di dunia digital saat ini tidak menjamin bahwa informasi pengguna itu akan selalu aman. Untuk itu, saya membuat video ini untuk memberikan tips yang sederhana dan mudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dalam berinteraksi di dunia digital, di mana melalui tips ini bisa meminimalisir ancaman terhadap informasi yang dimiliki pengguna, bisa meningkatkan keamanan informasi penggunanya. Kemudian ada program yang ketiga, yaitu pembagian vitamin C kepada masyarakat. Di sini pembagian vitamin C ini diharapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya untuk menjaga daya tahan tubuh atau imunitas tubuh, terutama di masa pandemi saat ini. Kemudian ada program terakhir, yaitu pembuatan poster tentang waspada modus penipuan berkedok lowongan pekerjaan. Di sini dilihat dari situasi saat ini itu banyak modus penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan. Jadi melalui poster ini bisa memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana sih ciri-ciri modus penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan itu, lalu bagaimana sih tentang tips untuk menghindari agar kita tidak menjadi korban penipuan tersebut. Demikian pemaparan proker individu dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 31. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak dosen penguji dan juga dosen pembimbing untuk memberikan masukan juga tanggapan. Dipersilahkan, Pak. Oke, saya dulu ya Pak Labib ya. Ya, aman. Silahkan Mas Amin. Oke, jadi di sini dari kelompok 31 ada kebanyakan dari prodi informatika dan sistem informasi ya. Informatika ada 4 orang, informasi ada 2, dan teknik pertambangan. Yang saya garis bawahi di sini tadi saya melihat program kerja individu ya. Yang program kelompok apa Mas tadi Mas? Program kelompoknya apa? Ada enggak? Ada 3, Pak. Tadi semuanya apa? Ada 3 per jam kalau kelompok. Yang ini, Pak. Yang ini individu ya. Oh, oke. Yang Mading, Blogspot, Google Map ya. Mading, Blogspot sama Google Map ya. Iya, Pak. Oke. Saya fokus ke ini dulu deh. Ke yang apa? Yang kelompok. Kalau mading tadi isinya total ada berapa madingnya? Ada berapa informasi yang ditempelkan? 8 di situ ya? Apa Di mading 12? Mading yang pertama itu ada 8 informasi, Pak, sesuai proker individu. Yang mading kedua cuma ada 3 medar. Yang di mading itu menampilkan ini enggak, dicantumkan kontak kalau terkadang kan ada orang yang ingin cari Pak RT atau siapa yang berkepentingan di RT 05 gitu, mencantumkan nomor kontak? Enggak? Nomor kontak maaf, RT Pak, atau sebelumnya izin menjawab. Untuk informasi mengenai nomor kontak itu di mading tidak dicantumkan, Pak. Jadi hanya ini ya, struktur apa organisasi aja ya? Iya, untuk nama dan orangnya yang terlibat dalam struktur. Oke. Kemudian untuk blogspotnya bisa ditampilkan Mas? Blogspot? Jangan-jangan blogspotnya abal-abal nih, blogspotnya. Blogspot yang apa? Yang realnya bisa ditunjukkan nggak? Sebentar ya Pak. Oke.
RT Batu Cermin saya cek di sini ya, coba ya. Ini untuk yang ngisi jadi adminnya siapa? Blogspotnya. RT5 Batu Cermin Blogspot. .com. Di mana nih? Ada nggak? Ada ya? Ini Pak untuk blogspotnya. Isinya apa aja di situ? Ada profil RT5-nya apa? Ya Pak, jadi di dalamnya ini ya di profilnya itu ada beberapa poin. Jadi tentang struktur RT-nya. Jadi struktur organisasi ini kami memasukkan banner yang tadi dibuat Pak di dalam blogspot ini. Ada nomor kontaknya di sini? Ada nomor kontaknya nggak, coy? Nomor Nggak ada ya? kontak ini belum ada Pak kalau ini karena sesuai struktur banner tadi. Kemudian untuk kedepannya yang isi blogspot ini siapa Mas? Ini kami saling ngisi Pak. Soalnya Setelah kami sudah nge-share. Ya Pak. Ya maksudnya setelah KKN selesai kan, nggak Ya. selamanya kalian yang isi kan? Oh enggak Pak, ini blogspotnya ini kami sudah serahkan ke Pak RT-nya Pak, semua emailnya, segala passwordnya. Jadi mereka dapat upload dokumentasi segala mereka semua di situ Pak. Seharusnya untuk ini bisa jadi program kelompok atau bisa dilanjutkan dengan program individu nih, yaitu bagaimana pelatihan untuk pengisian misalkan ya, pengisian blogspot ini kan kalian kan membuatkan dan di sini tadi diikuti dengan pelatihan nggak? Pelatihan untuk bagaimana admin blogspot nantinya mengisi atau mengurus website biar tidak tidak keurus nantinya gitu. Ada pelatihannya nggak? Nggak ada sih Pak pelatihannya. Nggak ya? Nggak ada ya? Seharusnya ini bisa jadi proker nih. Seharusnya. Kalau misalkan tidak ada pelatihan, bingung yang setelah kalian kan, ini harus ngeditnya gimana, misalkan harus membuat info tambahannya di mana, gitu kan. Soalnya kan setiap tahun setiap periode pasti berganti informasi yang ada kan. Misalkan di sini struktur kepengurusan RT5 kan nggak selamanya seperti ini. Pasti ada perubahan. Bagaimana untuk merubahnya kan perlu diajari ya. Itu yang mungkin masukan ya, blogspot bukan hanya dibuatkan tetapi dilatih bagaimana untuk mengisi, mengedit isi dari blogspot itu. Kemudian untuk Google Maps mana Google Maps-nya? Saya lihat buka Google Maps-nya ya Pak ya. ya. Masih loading Google Maps-nya. Perlu ini untuk dijadikan ini. Kadang-kadang saya tuh bingung kalau misalkan di suatu tempat gitu ya, cari informasi desa gitu, kadang-kadang suka susah untuk carinya.
informasi terkait kontak, nomor kontak yang bisa dihubungi gitu. Memang Mas Amin, itu soal nomor informasi biasanya jarang diupdate juga tuh ya. Ya jarang diupdate sih emang ya. Betul. Ya Pak, ini ada beberapa UMKM yang sudah terdaftar di Google Maps-nya. Ini salah satunya laundry. Ini masih di daerah RT 5 Batu Cermin sana, Pak. Jadi setelah kami ngisikan, supaya bisa masuk sini, kami review yang paling bagus supaya bisa ter-up di Maps-nya. Ada berapa itu yang masukkan ke Google Maps? Ada 3 UMKM kalau salah, Pak. Apa saja itu? Ini seperti ini warungnya Bu RT ini. Tadi Di mana itu? Yang ini pas, ini warung Bu RT ini. Warung Bu Nindi ini, Pak. Oke. Ini punya Bu RT sendiri. Terus ada tadi laundry. Yang pertama. Warung Bu Ini Nindi. ya, ini laundry ini laundry Kerta sama Collection ini jadi dua ini dia Pak, dua UMKM dia Pak. Oh, 2 UMKM. Iya Pak, jadi ya. Dia ini 2 UMKM tapi minta 1 lokasi aja Pak, karena punya 2 bisnis gitu Pak. Oke. 3 berarti ya, 3 kegiatan yang masuk di kelompok ya, program kelompok ya. Kemudian ini tadi saya untuk yang Mas Rizal nih sama Mbak Francisca dari pertambangan, ini kan KKN tematik ya, KKN tematik online pula gitu ya. Tapi di sini Mas Rizal sama Mbak Francisca dari teknik pertambangan ya, dari teknik pertambangan di sini proker mana yang mencerminkan dari background Mas Rizal, khususnya Mas Rizal sama Mbak Francisca nih, poster vaksinasi apakah masuk tambang? Yang di pembuatan peta Pak. Pembuatan peta ya, tambang bisa masuk. Iya Pak. Kalau dari saya Pak, ada 2 proker yang merupakan bentuk pengaplikasian dari jurusan saya. Yang pertama itu pembuatan peta administrasi, dan yang kedua yaitu pembuatan video edukasi tentang K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja Pak. Oke. Kalau Mas Rizal cuma 1 ya yang betul ya. Soalnya di pertambangan diajarkan tentang peta ya, tentang SIG ya. Iya benar Pak. K3. Iya, Pak. Kalau K3 bisa masuk tambang, bisa masuk sipil ini ya. Oke. Iya, untuk UPIK dari betul. Yang seharusnya sih yang ditekankan kemarin ya sama Pak Dekan ya, Pak Dekan, Pak Widi Satu, sebenarnya untuk yang terkait tematik ini dia harus mencerminkan background teman-teman semuanya. Kalau misalkan teman-teman dari tambang, apa yang diajarkan di tambang itu yang diimplementasikan ke RT ya, RT setempat. Misalkan tentang apa, kalau bagaimana untuk peta lokasi, misalkan kalau tambang ya, atau yang rawan bencana tadi, yang daerah-daerah mana yang sekiranya rawan untuk dilewati, dan sebagainya. Itu sih kalau UPIK dan teman-teman yang lain. UPIK ini ada UPIK dari sistem informasi ya, ada banner kepengurusan. Oke, masuk semua sih. Banner kalau video tipsnya dari apa ini? UPIK video tentang masuk vitamin C yang nggak masuk ya. Seharusnya pembagian vitamin C ini dia masuk ke kesehatan masyarakat atau dia kedokteran. Baik Pak. Ya, poster modus penipuan pembuatan poster. Kalau yang sistem informasi dan informatika saya rasa karena dia cakupannya bisa desain ya, dia bisa tentang edukasi, pelatihan dan lain sebagainya. Jadi masuk aja sih. Oke, yang selanjutnya yang dari Mas Rizal nggak ada ini ya, nggak ada video ya, nggak ada pembuatan video Mas Rizal? Tidak ada Pak. Nggak ada.
Yang Francisca video K3-nya di-upload di mana Mbak Francisca kemarin? Saya upload di YouTube, Pak. Berapa yang komen, berapa yang lihat? Sebentar, Pak. Saya cekkan dulu, Pak. Penilaiannya dong dari siapa Mbak Francisca kemarin? Saya pengen lihat, Mbak. Maaf ya Pak Labib ya. Saya banyak nanya kalau seperti ini, seneng kan? Santai Pak, santai. Pelan-pelan mengalir nggak apa-apa, silakan. Dinilai oleh siapa kemarin Mbak Francisca? Sebentar, Pak. Mau di-share screen kan? Semuanya ya dipersiapkan ya untuk form penilaiannya seperti apa. Form penilaian bagi teman-teman yang upload video ya. Form penilaian. Jangan-jangan ada yang disuruh perbaikan enggak? Perbaikan lagi ya. Gitu ya. Saya mau cek nih karena kebetulan tim ya 5 kali ditonton, oke lah. Form penilaiannya seperti apa Mbak? Ini YouTube-nya jangan dimatikan ya. Siapa tahu nanti berguna untuk yang lain. Form penilaiannya. Lima menit ya. Di YouTube betul 5 menit. Minimal 5 menit ya. 5 menit ada logonya, oke, betul. Berapa dapatnya Mbak Francisca? Biasanya di email ya, coba buka emailnya. Di email Mbak, di email. Bentar Pak, masih belum dibuka laporannya Pak, kan di dalam laporan itu ada semua. Ada semuanya ya, oke. Ya, ada semua form penilaian di situ. Bagus. Buka aja Untuk laporannya. poinnya, Pak. Nah, ini. 340 ya, bagus. Darwati, oke. 31, oke. Tanya, oke. Lanjut yang video yang selanjutnya, yang bagi yang video ya ini ya. Upik deh, Upik. Dulu video tips mana? Video tips. Ada yang ini ya. Oke. Nggak ada yang ini ya, berarti ya. Layak tayang semua. Tanda tanganmu semua di situ Mas Amin. Oke. Mantap. Video tips, video poster. Yang satu lagi ada keluhan dari ini nggak? Dari Pak RT setempat, Bu RT setempat kemarin, Mas Rizal? Ya Pak. Tentang program kerja dari teman-teman, ada komplain dari RT setempat? Pemberiannya Pak. Nggak ada Pak. Terdengar suara saya? Nggak ada ya? Iya Pak. Yang terjadi di lapangan ada masalah nggak? Misalkan kalian disuruh apa, ngecat, apa disuruh apa namanya, bersih-bersih masjid, atau disuruh bersih-bersih gereja kalau ada gereja, atau disuruh kerja bakti gitu, disuruh-suruh gitu nggak? Kalau kemarin yang dari pemerintahan dari sana Pak, yang ada dimasuk di proker individu saya Pak, yang mereka minta desain tulisan masjid mereka.
karena mereka kemarin mau ngedesain pelang. Mereka mau buat pelang di masjid itu Pak, jadi mereka minta saya ngedesainkan tulisan masjidnya. Itu masuk di program individu saya kemarin Pak. Ya, kalau seperti itu boleh. Ya. Terus yang bersih-bersih masjid ada nggak? Sekalian bersih-bersih masjid nggak Mas Ifran kemarin? Kemarin enggak sekali. Enggak ya? Nggak Cuma desain iya, aja Pak. ya Mas ya? Iya Pak. Sekaligus buatin pelangnya nggak? Oh, enggak Pak, soalnya nggak sempat kemarin Pak, selesai KKN mereka baru mau buat pelangnya. Jadi saya cuma desain tulisannya aja Pak. Gimana Mbak Francisca? Mau ada unek-unek apa nih? Izin menambahkan Bapak, kalau untuk proker mengenai untuk mading, kemarin itu kan mading di RT itu sedikit kurang layak, kotor, kemudian warnanya kusam. Jadi kami pun berinisiatif untuk memperbarui mading tersebut dengan cara mengecatnya kembali. Jadi terlihat lebih bagus Pak. Dan kemudian kami pun melakukan program kerja yaitu penyemprotan disinfektan di masjid area RT 5 tersebut. Seperti itu Pak. Itu disuruh sama Bu RT-nya apa dari kalian sendiri? Atas inisiatif kami Pak. Berarti tidak ada yang menyuruh ya, misalkan Mas, Mbak boleh minta tolong untuk bersihkan masjid atau bisa minta tolong untuk bersihkan kerja bakti selokan. Nggak ada ya? Nggak ada sih Pak. Tidak ada Pak, atas dasar inisiatif kami. Disuruh ini nggak, disuruh pungutan gitu, pungutan uang atau istilahnya apa ya, iuran gitulah, iuran, ada iuran di tempat RT, ada iuran nggak kemarin? Tidak Nggak ada ya? Pak. Oke, jadi kalau dilihat untuk videonya dari yang sudah dilaporkan berarti tidak ada yang diperbaiki ya. Satu yang apa lagi ya? Tadi Rizal masuk, ada setidaknya ada satu program yang inilah ya, yang masuk di background kalian. Kalau misalnya tambang ya tambang sesuai dengan tambang. Untuk yang pelatihan yang datang teman-teman ini aja atau dari kelompok lain? Ya Pak. Pelatihan Dari Excel dan Word? Ya, ini jawab Pak, dari untuk anggotanya cuma dari kelompok kami aja Pak. Yang pesertanya yang siswa dari sana Pak. Itu aja Pak pesertanya. Oke. Itu aja deh. Lumayan banyak ya ini ya. Tapi kebanyakan ya ini disuruh kalian kemarin ketemu sama pemuda RT 5? Untuk Karang Tarunanya kalau nggak salah nggak ada Pak. Oh, nggak ada Karang Tarunanya. Gitu. Oke, cukup itu aja. Jadi ada tiga program di kelompok dan masing-masing juga 3 nih kebanyakannya. Ada yang 4 ya, ada yang 4 beberapa. Oke, Pak Labib, itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Amin. Baik. Apa keluhannya Pak dari dosen pembimbing nih? Apa keluhannya? Keluhan. Kalau keluhan menurut saya sih semuanya berjalan lancar, cuma sedikit gimana ya, waktu untuk bimbingan ya Pak Amin ya, kita tahu sendiri ya. Ya, betul. Beban perkuliahan kita bagaimana. Untuk ketemu langsung itu nggak terlalu banyak waktu. Kita satu ruangan aja jarang-jarang ketemu ya Pak Amin. Iya, betul. Saya pagi, dia sore sampai siang. Kamu tim pagi, aku tim siang ya.
Iya. Mas coba lihat di kayaknya saya penasaran di laporan yang di bagian apa namanya, bagian depan itu. Kata pengantar ya, kata pengantar. Ya. Kemarin total untuk pengeluarannya berapa kalau boleh tahu? Ada 1 juta? Total pengeluaran biaya. Pengeluaran biaya berapa Mas Rizal atau Mas Oloan? Mas Efraim? Izin jawab Pak, untuk total pengeluaran untuk kelompok digabung dengan keluarga individu itu totalnya semua ada di 570.000. 570.000 ya. Oke. Iya Pak. Saya rasa tidak memberatkan ya, tidak memberatkan teman-teman semuanya. Iya Pak. 570.000. Masih terjangkau lah dari uang jajan. Masih terjangkau ya. Saya rasa sampai jutaan gitu kan. Ya, kalau jutaan gitu kan udah nggak terjangkau kan. Jutaan misalnya 1 juta, 2 juta itu masih terjangkau. Oke, baik, pas. Nah, di poin bagian 3 ini pengurus ya. Pengurusnya siapa aja? Mohon izin jawab Pak, untuk pengurus ini yang terlibat dalam struktur kepengurusan RT, karena di sini kami ada berurusan dengan ketua RT-nya, sekretaris RT, dan bendahara RT Pak. Oke. Yang biasa kita minta izin kan kita kemana-mana kepada Bu RT sama Pak RT ya. Alangkah baiknya kita sebutkan di kata pengantar sebagai ucapan terima kasih, kita sebutkan namanya, jangan kita kasih nama pengurus RT aja ya. Tahu kan nama bapak sama ibunya? Pak. Iya. Baik Pak. Jadi kita tulis namanya juga ya. Antara nanti tulis di bawahnya lagi pengurus RT yang lain ya, mungkin bisa sekretaris atau apa, nggak harus disebutkan nama ya, tapi ketuanya harus disebutkan namanya supaya ya apa ya, untuk terima kasih lah karena sudah diberikan izin, ya sudah menerima kita ya, sudah mendukung acara-acara yang dilakukan. Oke ya, itu aja kayaknya masukannya. Iya, terima kasih banyak ya Pak sarannya. Ya. Baik, habis ini apa? Pak Amin, udah tambah lagi atau sudah cukup? Cukup. Bagus nih. Ya, kalau saya sih, kalau KKN selagi tidak ada yang disuruh-suruh gitu ya, tidak ada yang disuruh-suruh, tidak ada yang jadi dalam tanda petik pembantunya Pak RT atau Bu RT, itu kan nggak masalah. Dan kita mengimplementasikan ilmu yang kita dapatkan di waktu kuliah itu pada saat KKN. Tujuan dari KKN tematik kan seperti itu ya. Itu cukup Pak. Ya. Labib. Baik semuanya. Ada sesi foto nggak kira-kira Pak Amin ya? Ada Pak, izin dokumentasi. Ya, pose-pose Pak Amin. Di unscript ya, unscript. Iya. Bentar. Sudah ya? Oke. 1, 2, 3. Kenapa nggak bisa?
Sebentar. Mungkin Bisa saya yang dokumentasikan. Ya udah. 1, 2, 3. 1, 2. Oke. Sekali lagi. Gaya bebas, Pak. Ayo, Pak. Sekali lagi. Gaya bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, jadi untuk laporan dari teman-teman hanya perbaikan di itu ya, di apa? Terima kasih ya, terima kasih. Jadi tidak ada yang perbaikan video, tidak ada perbaikan yang lainnya ya. Jadi saya rasa teman-teman perlu untuk mengupload secepatnya karena hanya sebentar saja untuk mengeditnya. Dan jangan lupa nanti kalau ada masih tetaplah berhubungan dengan wilayah setempat ya, RT 5, kalau misalkan ada yang perlu dibantu ya dibantu gitu ya. Apalagi terkait dengan pengisian blogspot tadi, kalau minta apa bantuan yang lain yang sekiranya teman-teman bisa bantu ya dibantu. Seperti itu ya teman-teman ya, dari kelompok 31. Ya. Terima kasih ya untuk kelompok 31 KKN. Ya, semoga nanti pengalaman di kegiatan KKN ini ya, jadi membuat kalian lebih peduli sama lingkungan ya, jadi lebih care sama orang lain, jadi lebih kompak ya, menjaga apa namanya itu kerjasama ya. Jadi meski kita tahu pandemi ada, tapi tidak menghalangi kegiatan kelompok KKN. Baik, sampai jumpa. Mungkin kalau ada ketemu di jalan silakan ditegur ya, Pak Amin atau saya sendiri ya. Atau malah nanti ketemu PRT sama yang lain juga ya, tetap dijaga hubungan baiknya. Ya Pak, terima kasih Jangan banyak Pak. Sampai setelah ini kalian menghilang gitu langsung ya. live aja gimana Pak Amin? Ya. Gimana Pak Labib? Setelah ini langsung live atau gimana kita? Pindah ke kelompok yang berikutnya. Ya, pindah ke kelompok yang lainnya ya. Terima kasih banyak ya teman-teman dari Terima kasih banyak juga Pak. Sudah presentasi. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak juga Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sama-sama. Banyak Bapak. Ditutup Mas Rizal. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak dosen dan pembimbing yang telah membersamai pada pagi hari ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi, lebih akrab lagi lah, ketemu dimanapun. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sehat-sehat Pak. Ya. Silakan lift.